Dan bagaimana saudara dia menghadapi tantangan pergumulan sakit pendarahan yang dia hadapi. Dia hadapi saudara dengan kekuatan uangnya. Dia hadapi dengan kekuatan saudara apa yang dia miliki. Sampai 12 tahun. Tapi keadaan yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan makin baik, tapi makin parah, makin buruk. Sampai wanita ini tidak punya lagi apa yang dia bisa andalkan. Dalam keadaan seperti itu saudara, mungkin dia hanya tinggal berputus asa. Tetapi tiba-tiba dia mendengar berita tentang Yesus yang akan lewat ke kotanya. Ketika dia mendengar tentang Yesus yang akan lewat, apa yang terjadi? Harapan wanita ini bangkit. Dia dengar Yesus yang hebat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencalikkan mata yang buta, meneduhkan badai, merubah air menjadi anggur. Dan banyak lagi dia mendengar cerita-cerita tentang keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus. Wanita yang sudah sekarat ini saudara, akhirnya timbul imannya. Dia mengaktifkan imannya, online imannya saudara, online ilahi. Ketika imannya bangkit, maka apa yang terjadi saudara? Dia muncul kekuatan baru. Dan di tengah kerumunan orang, dia menerobos kerumunan orang. Dan dengan tekad iman dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Ketika dia berhasil menerobos, dia pegang jubah Yesus. Dan ketika dia pegang jubah Yesus, maka apa yang terjadi saudara? Kuasa ilahi dari Roh Kudus menjamah wanita ini. Beban berat yang dihadapinya 12 tahun diangkat oleh Tuhan. Seketika itu juga dia sembuh saudara. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah apa yang sedang mengepung kita? Mungkin masalah ekonomi kah? Karena saudara tidak bisa bekerja secara maksimal. Mungkin masalah sakit penyakit. Mungkin masalah dalam rumah tangga saudara. Mungkin masalah pendidikan. Atau mungkin masalah apa saja saudara. Saudara buka mata, saudara lihat kiri kanan. Rasa-rasanya kiri kanan ada masalah yang saudara lihat. Hari ini sebagai abdi Allah, hamba Allah, saya mengajak saudara hadapi tantangan hari ini. Bukan dengan kekuatan, tapi hadapi tantangan kali ini saudara dengan iman, dengan percaya Tuhan. Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dengan kata lain, Elisa ingin berkata kepada bujangnya, jangan takut, sebab Tuhan yang menyertai kita. Kuasanya lebih dahsyat dari pergumulan tantangan yang kita hadapi. Dan ketika bujang Elisa saudara percaya, maka apa yang terjadi? Ia mengalami berkat Tuhan. Dia melihat benar-benar Tuhan ada, Tuhan hebat, Tuhan lebih besar. Mari kita baca di ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama tadi, kita kita harus mengaktifkan saudara online ilahi yang bernama iman. Yang kedua ini kita harus menghadapi, mengaktifkan saudara online ilahi yang bernama doa. Ya, doa. Apa yang didoa oleh Elisa? Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukalah mata bujang ini.
Bukalah mata bujang ini. Kenapa, saudara? Apa yang terjadi dengan mata bujang Elisa? Mata Gehazi, saudara. Matanya hanya mata jasmani. Mata yang terdiri dari tubuh jasmani, tubuh dan darah. Jadi apa yang dilihat oleh Gehazi? Hal-hal yang dilihat oleh manusia hari-hari ini. Kita melihat kota kita tertutup, toko-toko tertutup, orang harus keluar pakai masker. Kita melihat orang terkapar di sana sini dan sebagainya. Kita buka WA, berita-beritanya menyedihkan dan sebagainya. Ya, nah kita melihat hari-hari ini, saudara, seperti yang terjadi di Amerika. Tokoh-tokoh, saudara, banyak yang tutup. Pertanian tidak bisa menjual hasil tanian mereka, sehingga dikatakan dirusak. Pakai traktor kembali dihancurkan, saudara. Telur, ya, beribu-ribu ton, berjuta-juta ton dihancurkan, saudara. Tidak ada yang beli. Susu ditumpahkan begitu saja dan sebagainya. Dalam waktu beberapa bulan ini di Amerika terjadi pengangguran. Kurang lebih 6 juta orang nganggur dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita melihat hari-hari ini, saudara, orang ngantri menerima bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita hadapi masalah ini dengan mata jasmani, dengan tubuh jasmani kita, maka kita akan kecewa, kita akan putus asa. Kita akan berpikir tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saudara perlu berdoa seperti Elisa berdoa. Tuhan, buka mataku. Buka mataku di balik pergumulan ini. Biar mataku melihat Engkau, melihat kasih karunia-Mu, melihat anugerah-Mu, melihat penyertaan-Mu, melihat pertolongan-Mu. Kita perlu berdoa seperti itu, saudara. Dan ketika Elisa berdoa, maka apa yang terjadi? Wow, dahsyat. Elisa berkata, wah, luar biasa. Siapa yang menyertai kita di gunung, kereta berapi? Siapa yang menyertai kita yang ada di sekeliling kita ini? Tentaranya lebih gagah, menyala-nyala, bercahaya dan sebagainya. Siapa itu? Elisa berkata, itulah tentara Tuhan yang menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengaktifkan online ilahi yang kedua ini. Doa. Dengan doa kita melihat, saudara, maka Tuhan akan mencelikkan mata kita. Mari kita hadapi hari-hari ini, kondisi yang ada hari ini, saudara, dengan mata roh kita yang diurapi Tuhan, yang dibuka Tuhan, sehingga kita melihat, saudara, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi ketika kita berdoa, maka kita melihat, saudara, Tuhan bertindak. Yang pertama Tuhan bertindak, Tuhan buka selaput mata bujang Elisa, sehingga dia dapat melihat penyertaan Tuhan. Hari ini yang saudara butuhkan, ya, penyertaan Tuhan, kepastian Tuhan, bahwa Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada sudahan zaman. Kepastian Tuhan menyertai kita bahwa malaikatnya berkemah sekeliling kita. Kepastian penyertaan Tuhan janjinya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ketika Elisa berdoa, maka mata bujangnya dibuka oleh Tuhan, sehingga bujangnya dapat melihat Tuhan. Ternyata ketika dia lihat Tuhan, ketika dia lihat kuasa Tuhan, ketika dia lihat penyertaan Tuhan, ternyata tentara Aram yang mengepung mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan kalau saudara mengalami mata roh saudara dibuka oleh Tuhan, maka saudara pun akan berkesimpulan yang sama. Masalah yang kita hadapi sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan yang kita sembah, yang luar biasa. Mari kita berdoa, saudara. Saudara tahu, murid-murid sempat mengalami hal yang sama. Ketika kapal mereka diombak